Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma Rahman Kurniawan. Sekarang saya sedang merintis usaha pakan, khususnya untuk pakan ruminansia, kambing, domba, dan sapi. Saya beralamat di Dusun Paga, Desa Pelumbangan, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Video kali ini bersama Visitani, saya akan coba mengulas bahan-bahan yang biasa dijadikan konsentrat untuk pakan ruminansia, bahan-bahan dasar pakan yang saya buat. Jadi pertama di sini ada katul. Saya pakai katul yang agak kasar ini. Jadi katul ini saya gunakan di dalam pakan campuran saya ini sebagai sumber serat. Seratnya mungkin sekitaran katul ini antara 27 sampai 33. Jadi pemakaiannya nanti hanya sedikit. Terus protein sekitaran 6 sampai 7. Jadi, terus yang kedua ada polar. Polar ini kandungannya protein di 16. Terus untuk sumber proteinnya saya pakai bahan-bahan ini. Ini bungkil kedelai BKK. Ini bungkil kedelai ini protein di 48. Nanti pemakaiannya tergantung nanti permintaan teman-teman gitu. Untuk disusunkan untuk protein yang 14 dalam pakan apa nanti yang 17 untuk penggemukan. Jadi ini salah satu bahan pakan sumber protein yang saya pakai, BKK. Terus ada lagi ini CGF. CGF ini salah satu bahan konsentrat juga yang dipakai pabrik-pabrik besar itu. CGF itu hasil olahan dari jagung sebenarnya, hasil sampingan dari pabrik etanol biasanya. CGF dengan DDGS ini sama saja. Di atasnya CGF ini ada yang lebih bagus lagi namanya DDGS. Di DDGS juga sama, hasil olahan dari sampingan dari produk pabrikan jagung itu. Untuk CGF ini protein antara 22 sampai 24 lah. Terus ada kulit kopi. Kulit kopi saya pakai yang halus banget ini, yang gilingan. Ini sebagai sumber serat teman-teman. Untuk kulit kopi ini protein di angka 9. Terus nanti sumber kalorinya saya pakai ini, ampas jagung. Jadi ini baik sebagai sumber kalori. Proteinnya sama seperti jagung. Kalau ampas jagung yang seperti ini ya, bukan yang putih yang yang gula itu bukan. Ini biasanya hasil dari pabrik Mesena, biasanya seperti ini, jagung manis ini. Jadi jagungnya masih ada, terus tumpinya juga masih ada. Ini kandungannya sama seperti jagung, protein antara 8 sampai 9. Terus ada lagi ini kopra. Nah, kopra ini hasil produk sampingan dari pabrik minyak kelapa biasanya. Ini nih kelapa, bungkil kelapa. Kopra, protein antara 21 sampai 24 sebagai sumber protein juga, sumber serat dan sumber kalori sebenarnya ini. Jadi bahan-bahan ini itu kita formulasikan nanti sesuai dengan target kita. Kebutuhannya itu mau di pakan itu akan dicapai dengan kandungan berapa gitu. Mungkin salah satu contohnya di protein 14, mungkin di 17. Tapi untuk dasar-dasar pakan komplit itu pakan sumber yang dihitung itu tidak hanya proteinnya saja, jadi harus komplit seimbang. Maksudnya antara protein, serat kasar, nanti lemaknya, TDN-nya itu harus seimbang. Jadi kalau serat kasar itu baiknya kalau pakan ruminansia itu di angka 17 sampai 21 lah, itu bagusnya. Nanti TDN-nya di angka up 60 itu sudah bagus. Syukur-syukur bisa di atas 70. Jadi daya cernanya bisa terserap betul. Juga ini. Jadi saya juga pakai ini namanya premix ruminansia. Kalau ini sudah kandungannya ada kalsium dan multivitamin di dalamnya. Jadi pemakaiannya nanti tidak banyak-banyak. Memang hanya setengah sampai 1% lah paling banyak nanti pemakaiannya. Terus nanti untuk proses fermentasinya itu teman-teman bisa memakai probiotik apa saja. Jadi nanti tergantung merek lah, nanti ada yang mahal, ada yang murah, tapi prinsip kerjanya sama saja.
Jadi mereka hanya sekedar apa ya, ini bakteri untuk mengurai sebenarnya, untuk mempercepat perbaikan kualitas pakan ada di sini. Nanti medianya ditambahkan dengan tetes. Nah, pemahaman tentang tetes ini yang banyak salah juga mitosnya, karena banyak peternak itu yang mengetahui hanya sekedar apa ya, dapat kabar kalau ternak kita itu di apa ya, pakannya dicampuri tetes, katanya nanti akan bermasalah, terutama yang breeding, tidak akan apa ya, bermasalah dengan kehamilannya maksudnya itu. Dan itu salah banget dan tidak benar. Kalau pemakaian tetes ini tahu secara aturannya, ini akan menjadi aman sekali dan bagus sebagai penambah palatabilitas pakan. Jadi penambah apa ya, unsur kesukaan ternaknya salah satunya dari tetes. Baik, sekian teman-teman ulasan dari apa kegiatan saya sehari-hari saya mencampur pakan ini. Untuk hasilnya yang sudah dicampur ini ada yang protein sekitaran 14 sampai 15 ini. Jadi ini sudah termasuk pakan komplit. Saya bikin, bahan-bahannya salah satunya ada di sini semua nanti. Ada yang ini yang saya pakai. Ini. Kenapa saya bikin fermentasi? Itu fermentasi itu tujuan pertama untuk memperbaiki kualitas pakan di serat kasar, TDN-nya, dan nanti BTN-nya juga akan berubah, akan lebih baik. Kalau protein tidak akan naik secara signifikan. Dan yang paling penting adalah palatabilitas pakannya. Jadi untuk kesukaan ternak itu emang sangat suka dengan pakan fermentasi. Nah, membahas tentang pakan fermentasi ini, kadang-kadang teman-teman banyak yang di luar itu salah kaprah. Kadang kita itu memproses fermentasi itu tidak mengerti dengan kandungan bahan yang kita fermentasi. Makanya apa ya, banyak yang mengatakan fermentasi itu kok jelek. Aku sudah fermentasi kok jelek. Ya saja, karena bahan yang difermentasi itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya jerami padi, hanya fermentasi jerami padi itu tidak akan membuat ternak kita gemuk, malah sebaliknya akan tambah kurus, karena jerami padi itu protein di angka 4 dan 5. Yang menentukan unsur untuk pertumbuhan itu salah satunya paling dominan itu ada di protein. Jadi teman-teman untuk pemahaman apa ya, bahan-bahan itu mungkin nanti kita akan kupas tuntas lagi tentang bahan di sekitar kita. Mungkin sekarang kita membahas tentang bahan-bahan konsentrat, tapi mungkin nanti di lain video kita akan membahas tentang potensi bahan di sekitaran kita. Jadi di video pertama itu saya selalu bilang formulasi pakan terhebat itu tidak ada. Jadi yang terhebat itu adalah cara kita memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran kita untuk apa ya, dijadikan pakan aman, ekonomis, sesuai dengan kebutuhan ternak kita. Jadi kebutuhan dasar ruminansia itu saya ulang lagi, itu di protein antara 14 sampai 17. Terus serat kasar nanti bagusnya di angka 17 sampai 23. TDN-nya harus 60 up. Itu kalau mau teman-teman nanti ternaknya lebih lebih prospek ke depannya. Jadi salah satu sumber berhasil tidaknya kita beternak itu salah satunya adalah pakan. Jadi pakan itu sangat penting. Cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin ada penambahan pengetahuan tentang seputaran pakan itu, monggo silahkan kita nanti sharing bersama di komen atau bisa langsung nanti hubungi saya. Jadi cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe and comment di channel ini, Visitani. Selamat siang teman-teman. Katuledok, jadi PK1 saya pakai sebagai salah satu sumber seratnya gitu. Terus ada lagi polar. Mungkin kebanyakan dari teman-teman sudah kenal dengan polar ini ya, polar. Nah, terus nanti gini aja, saya akan membahas tentang kandungan katul ini.